Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Peta Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang diskusi. Sebenarnya ini adalah kelanjutan diskusi bersahabat yang dulu pernah Peta Islam ulas. Diskusinya Muhammad Ilmi dengan Adam Arasi yang hasilnya sebenarnya bisa dikatakan belum ada, karena kali ini diskusinya masih Muhammad Ilmi, tetapi beliau akan berdiskusi dengan yang namanya Eyang Romo. Kami Peta Islam mengundang beliau untuk dipertemukan dengan Muhammad Ilmi dengan harapan terdapat argumentasi-argumentasi. Eyang Romo Bargowo ini nama akun Facebooknya ya. Tetapi ini juga namanya mungkin itu bukan nama asli, tapi nama samaran. Muhammad Ilmi ini juga sebenarnya mungkin ini nama samaran juga, tapi tidak apa-apa. Yang jelas Peta Islam tidak akan memandang siapa yang berbicara, tetapi kita akan melihat argumentasi yang dikemukakan. Ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang narasumber yang terhormat. Dengan ini saya buka diskusi bersahabat antara Eyang dengan Ilmi. Karena bersifat tanya jawab, agar memudahkan pendokumentasian, untuk pertanyaan dan jawaban dikasih tulisan di atasnya. Pertanyaan atau jawaban. Kemudian masih saya lanjutkan. Setelah narasumber menjawab, selanjutnya memberi pertanyaan balik. Begitu seterusnya gantian. Baik, langsung saja bisa dimulai dari Eyang untuk mengajukan pertanyaan pertama untuk Ilmi. Waktu tidak dibatasi, mengingat kesibukan masing-masing. Bisa menjawab seluang waktu masing-masing. Muhammad Ilmi menjawab, ya, ini jawabannya masih sama, jawabannya seperti yang dulu dikemukakan ya di grup ya. Ini silahkan dibaca ya. Assalamualaikum kata Barobukum. Monggo dilanjutkan. Yang di sini dikasih terjemah ya mungkin, atau wawasan maknanya. Saya bacakan. Robmu telah mencatat sejarah atas nafsnya sebagai rahmat. Sebaliknya, siapa saja yang berlaku jahat di antara kamu karena kebodohan, selanjutnya dia bertaubat. Sesudahnya, yaitu mengoreksi diri, maka sesungguhnya dialah dengan Al-Quran yang berfungsi Ghafurur Rahim. Kemudian karena lama belum dibalas, saya jawab, kita tunggu. Eyang mungkin masih ada kesibukan. Eyang Romo menjawab, Assalamualaikum saudara penyelenggara. Nah, ini Assalamualaikum. Assalamualaikum saudara penyelenggara, salam kenal. Assalamualaikum saudara M. Ilmi, salam kenal. Assalamualaikum semua kawan di mana saja, salam kenal. Nah, ini salamnya bagus nih. Terima kasih atas undangan kehormatan yang diberikan admin kepada saya untuk bincang di grup ini. Saudara M. Ilmi yang terhormat, apakah kita sudah bisa mulai diskusinya? Nah, ini pertanyaan dari Eyang. Kemudian dijawab oleh saudara Ilmi, setelah Jumatan aja Eyang. Tapi kalau mau dilanjut silahkan saja. Ntar habis Jumatan kan bisa direspon. Nah, jadi ini waktunya itu sebelum Jumatan ya, hari Jumat. Kemudian yang kasih emoticon jempol, kasih jempol. Kemudian setelah Jumatan, Muhammad Ilmi menjawab
silahkan Eyang lemparkan persoalannya. Jadi ini udah mulai diskusi ya, diskusi. Tapi ini bukan dengan bahasa Arabian seperti yang dulu ya, ini pakai bahasa Indonesia. Kita lihat argumentasi dari keduanya. Baik, pertanyaan pertamanya, apa tema yang hendak kita diskusikan? Nah ini dari Eyang. Kemudian dijawab oleh Ilmi. Dengan apa kita melaksanakan perintah Iqra? Jadi yang tema yang mau diusung itu sama seperti tema yang dipaparkan, yang diusulkan diskusi kepada Adam Arasi dulu ya. Nah, ini dengan apa kita melaksanakan perintah Iqra? Itu tema yang diusulkan oleh Ilmi. Kemudian Eyang menjawab, dengan apa? Kalau boleh saya bertanya, perintah Iqra yang mana? Nah ini silahkan dibaca ya. Ini yang mana ini? Yang dimaksud oleh Muhammad Ilmi. Kemudian Muhammad Ilmi menjawab, mulai dari pertama, kedua, dan ketiga berdasarkan urutan penurunan perintah Iqra yang dipahami. Penurunan perintah Iqra yang pahami. Jadi maksudnya Ilmi, perintah yang pertama itu maksudnya al-alaq gitu ya. Oke, dilanjut, dibalas oleh yang kata perintah Iqra ditujukan kepada satu orang laki-laki. Kalau boleh saya bertanya, siapa satu orang laki-laki dimaksud? Jadi pertanyaan mendasar ini dari ayahnya. Iqra itu perintah Iqra itu ditujukan kepada satu orang laki-laki. Yang dimaksud siapa itu? Kemudian Muhammad Ilmi menjawab, karena konteksnya perintah itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah, maka Rasulullah sebagai sasaran perintah yang menjadi uswatun hasanah bagi yang mentaati Rasulullah. Maka bagi yang mentaati Rasulullah mengikuti uswahnya itu. Kemudian dijawab oleh yang, saya tidak mengerti jawaban yang Anda sampaikan. Saya ulangi pertanyaan saya. Kata perintah Iqra ditujukan kepada satu orang laki-laki. Kalau boleh saya bertanya, siapa satu orang laki-laki dimaksud? Kemudian Ilmi menjawab, Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Rasul Allah. Pertama dan utama yang diturunkan itu kan perintah Iqra kepada Muhammad yang telah berlalu juga sebelumnya prinsip dasar sama pada para rasul lainnya. Kemudian yang menjawab, maksudnya seorang laki-laki penerima perintah dimaksud adalah Muhammad Rasulullah. Jadi yang terus menanyakan pertanyaan yang sama ya, 3 kali. Nah, saya sebagai moderator menanggapi juga itu. Karena menurut yang moderator pahami itu, jawaban Ilmi itu ya mengarah kepada Nabi Muhammad. Nah, ini kemudian moderatornya, saya menjawab, menurut yang moderator pahami, ya, itu jawaban Ilmi. Silakan dilanjut Eyang. Kemudian Eyang membalas, jika benar bahwa seorang laki-laki yang menerima perintah tersebut adalah Rasulullah Muhammad, maka menurut pandangan subjektif saya, yang berkompeten melaksanakan perintah tersebut tiada lain dan tiada bukan adalah Muhammad Rasulullah. Oleh karena saya bukan Muhammad Rasulullah, maka saya tidak berani ikut campur. Biarkan hal itu menjadi urusan antara Muhammad Rasulullah dengan pihak pemberi perintah. Gila, yang diperintah itu cuma satu orang ya, yang bernama Muhammad Rasulullah. Maka
menjadi tidak logis apabila kita ya menjalankan perintah itu, karena itu kan yang diperintah cuma Muhammad Rasulullah. Kurang lebih seperti itu ya, nanti silahkan ditafsirkan sendiri. Kemudian saya membalas, argumen bagus, silahkan M. Ilmi merespon. Kemudian dibalas oleh M. Ilmi ya, karena Muhammad Rasulullah telah mati secara biologis, tapi bicara Muhammad adalah bukan bicara biologis, melainkan bicara fungsinya sebagai Rasul, yang mana melekat pada Rasul itu uswatun hasanah, pola terbaik berdasarkan kitabullah. Maka saya bertanya, mana uswatun hasanah itu? Kemudian Eyang membalas, M. Ilmi yang terhormat, apa itu dimaksud dengan uswatun hasanah? Jadi mengarah ke uswatun hasanah ini. Bisa Anda jelaskan? Dijawab oleh Ilmi. Seluruh perkataan dan perbuatan Rasulullah yang telah ditetapkan dalam kitabullah dari A sampai Z, itulah uswatun hasanah, termasuk yang dijelaskan dengan ayat Al-Alamin. Ini jawaban dari M. Ilmi. Kemudian Eyang membalas, M. Ilmi yang terhormat, sepertinya ada selisih pemahaman antara kita tentang frasa uswatun hasanah yang menjangkau urusan hasanah fid dunya, husnul khotimah, hasanah fil akhirah. Jadi ini menjangkau suatu hasanah yang dimaksud Eyang itu ketiga ini menganggap bahwa ada selisih pemahaman tentang frasa uswatun hasanah. Hasanah fid dunya, husnul khotimah, hasanah fil akhirah. Tidak apa-apa, kita pending dulu untuk sementara. Lain kesempatan bisa kita diskusikan. M. Ilmi yang terhormat, kalau boleh saya bertanya, menurut yang Anda pahami, kata perintah Iqra itu berarti bacalah atau bacakanlah? Kemudian dijawab oleh Muhammad Ilmi ya, sebentar, gantian saya bertanya. Coba dirujuk ke Al-Quran lebih dulu. Apa itu uswatun hasanah? Kemudian saya sebagai moderator membalas Eyang ya, saya tujukan kepada Eyang. Maaf Eyang, bisa dijawab dulu pertanyaan Ilmi di atas. Menurut pengertian uswatun hasanah versi Eyang. Ya. Kemudian Eyang membalas, di atas sudah saya tulis, kita pending dulu, lain waktu kita diskusikan. Jadi Eyang tidak mau membahas tema uswatun hasanah ya. Dia ingin membahasnya lain kesempatan. Kemudian saya balas lagi, baik silahkan lanjut M. Ilmi dengan pertanyaan lain, karena perihal uswatun hasanah beliau tidak mau menjawab hari ini. Ilmi membalas, sebab saya tidak bisa menjawab kalau parameter uswatun hasanah ini enggak satu frekuensi pemahaman kita. Soalnya yang saya pahami dari Al-Quran, uswatun hasanah itu untuk yang merujuk pada ajaran Allah, kitabullah. Nah, ini kasih ayat. Kemudian saya membalas, kalau saling terkait berarti kita pending dulu diskusinya sampai waktu yang dimaksud Eyang. Kira-kira kapan Eyang bisa melanjutkan diskusi membahas uswatun hasanah? Ya. Pada titik ini saya menganggap bahwa ada semacam kebuntuan ya, karena di satu sisi Eyang mengajukan pertanyaan,
tetapi Eyang memberikan opsi pilihan bahwa apakah Iqra itu bermaksud bacalah atau bacakanlah. Tetapi dari sudut pandang M. Ilmi, bahwa jawaban untuk menjawab pertanyaan dari Eyang itu harus dijawab dengan uswatun hasanah. Jadi ada semacam apa ya belum klop saja lah mereka. Apa yang dimaksud dengan Eyang dan Ilmi itu belum klop. Kemudian dibalas oleh Eyang. Topik dasarnya berhubungan dengan tata perintah Iqra dan bukan berkaitan dengan frasa uswatun hasanah. Kita clearkan dulu kata perintah Iqra yang berarti bacalah atau bacakanlah. Kemudian Ilmi membalas, saya mau menjawab pertanyaan itu bukan pakai asumsi pribadi saya, tapi mau pakai uswatun hasanah sesuai rujukan kitabullah. Ini. Jadi di satu sisi yang mengatakan uswatun hasanah itu tidak ada kaitannya, jadi beda topik. Tetapi dari sisi Muhammad Ilmi bahwa uswatun hasanah itu penting untuk menjawab pertanyaan dari Eyang. Kemudian masih diteruskan Ilmi, saya ingin menyaksikan bahwa kalimat Rob itu sebagai jawaban atas segala sesuatu terkait sunatullah sudah tamat karena sudah sempurna dan lengkap. Oleh karena itu saya ingin tahu apa uswatun hasanah yang Eyang pahami. Nah ini yang dijawab jawaban oleh Ilmi ya. Kemudian saya berusaha mengklirkan situasi ya.